Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Jumpa lagi di dalam ibadah melalui saat teduh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga menaikkan syafaat kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari baru anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan akan menikmati firman Tuhan melalui saat teduh. Roh Kudus terangi hati kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari satu taman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Tema kita dalam saat teduh untuk kesempatan ini, kepuasan sejati. Saudara, ada seseorang datang ke biro perjalanan dan berkata bahwa ia ingin pergi berlayar. Lalu kemudian orang itu ditanya,
"Mau kemana?" Dan ia menjawab, "Saya tidak tahu." Lalu petugas biro perjalanan itu menyarankan supaya ia memperhatikan sebentar bola dunia yang besar yang ada di ruangan itu. Kemudian ia pun melihat-lihat sebentar. Kemudian dengan putus asa bertanya, "Apakah hanya ini yang Anda tawarkan?" Dunia tempat kita hidup berisi banyak hal yang menarik. Terlepas dari hal-hal dosa, kita bisa dan sebaiknya menikmati kesenangan-kesenangan itu. Makanan lezat yang disantap bersama teman-teman sepersekutuan dapat menghangatkan hati. Keindahan alam akan menimbulkan inspirasi dan memenuhi benak kita dengan kekaguman. Musik yang indah bisa menyegarkan jiwa. Dan pekerjaan dapat membuat kita menjadi manusia yang utuh. Saudara, di dalam dunia yang sudah terkutuk oleh dosa ini, kita bahkan dapat menemukan kegembiraan. Namun, mengejar kesenangan-kesenangan seperti itu tidak dapat menimbulkan kepuasan penuh dan abadi. Sebenarnya, orang yang hidup hanya untuk mengejar kepuasan diri, tak peduli betapapun tinggi prestasi mereka, akan selalu menginginkan sesuatu yang lebih. Walaupun mereka telah mereguk sumber-sumber kesenangan dunia, rasa haus mereka tidak akan terpuaskan. Karena itu, mereka harus setuju dengan Salomo bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pasal 2 ayat 17. Hanya dengan hidup bagi Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kepuasan sejati. Karena itu, tetaplah hidup di dalam Kristus dan nikmatilah kepuasan sejati itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa di sorga, betapa kami bersyukur memiliki Allah yang tak terjangkau, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang telah memberikan kami secara sempurna keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengangkat kami dari keberdosaan untuk menikmati hidup baru di dalam Tuhan. Namun kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, bahwa terkadang kemanusiaan kami membuat kami melupakan akan hal itu. Kami seringkali tidak merasa puas dengan apa yang ada pada kami, dan berusaha dengan kekuatan kami sendiri untuk mencari kepuasan abadi. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu, bahwa melalui ketergantungan kami kepada Kristus, maka di sana kami akan menikmati kepuasan sejati.
Peliharakan kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Berkati kami dalam keluarga, belajar bersyukur untuk apa yang ada, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati kami dalam setiap tanggung jawab, di tengah keluarga, tugas, pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Tetap kami mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan, masa muda, di dalam pekerjaan dan di dalam berbagai-bagai hal. Kiranya kasih Tuhan tetap menopang mereka. Segala sukacita kami untuk pemeliharaan Tuhan, kami syukuri di hadapan-Mu. Dan kami membawa setiap persoalan dan pergumulan kami. Sebab kami percaya bersama Tuhan kami bisa melewati akan hal itu. Kami membawa persoalan kami di tengah masyarakat dan bangsa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar karena sakit, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa buat yang berduka cita. Kiranya Tuhan menghiburkan para pemimpin kami dan seluruh aparat negara, petugas keamanan, tenaga medis, relawan. Kami berdoa Tuhan kuatkan mereka. Peliharakan kehidupan kami Tuhan, di tengah keluarga bersama seluruh anggota keluarga kami. Hari ini dan sepanjang hidup yang Tuhan masih berkenan untuk kami jalani. Izinkan kami Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami hari ini, dengan cara yang Tuhan berkenan untuk kami lakukan, bagi setiap orang yang dapat kami sapa, kami jumpai, dan ataupun dengan berbagai cara yang bisa kami lakukan. Inilah kami Tuhan. Kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Dan berkenan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Sebab kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian.